Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan project ini dengan membuat dynamic menu. Dynamic menu ini artinya membuat menu secara dinamis ya, tidak terpaku, tidak kaku sesuai dengan konsep dan hak aksesnya. Jadi di menu sidebar kalau kita lihat ini kan terdiri dari banyak menu ya, dan kalau bisa ini kita lihat bahwa ada beberapa menu yang memiliki sub menu gitu, memiliki sub menu, dan itu juga berarti bahwa kita akan membuat menu yang juga memiliki sub menu. Oke, langsung aja. Caranya begini. Untuk sidebar ini kita akan ambil di menu backend di sini, dimulai dari modal backend. Jadi ini ada namanya public function menu seperti itu, dan kita akan bagikan di sini this db query select select bintang from tbl menu backend where jenis sama dengan parent. Nah, apa maksudnya dengan parent? Ini maksudnya parent itu adalah ketika kita perhatikan ini menu ini kan dia ada menu bertingkat kan, dari UI elemen. Misalkan kita klik, ini ada accordion, button, breadcrumbs, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sub menu atau menu child, dan dimana UI elements adalah parentnya. Jadi kita akan modif semua menu yang ada di sini dengan cara sebagai berikut. Kita hapus dulu semua menu yang kita nggak butuhin ini. Kita edit dulu. Kita mulai dulu dari modelnya kita sudah buat, terus kita siapkan di menu sidebarnya. Kita akan lakukan editing seperti berikut. Oke, kita masukkan dulu ke dalam anakannya, ke dalam PL-nya masing-masing untuk mempermudah penghapusan data. Jadi child seperti ini. Nah, ini kita sisakan, lalu kita hapus seperti ini. Nah, untuk mengambil menu sidebar seperti ini, jadi kita akan kirim di backend itu $, kita akan buat array di sini, $data menu sama dengan $is model backend as menu seperti ini, dan di view-nya akan kita lempar $data ini. Jadi array yang ada ini kemudian kita passing ke dalam view yang akan kita tuju. Nah, dalam hal ini laman karena menu sidebar ini bagian dari laman utama, maka kita akan lempar seperti ini. Lalu selanjutnya menu sidebar. Di menu sidebar ini kita akan buat ini ya, for each atau perulangan yang akan menampilkan menu PHP
echo php forage dolar menu result as $t. Oke, seperti ini. Ini sampai di sini. Oke. Nah, yang ini juga belum dihapus, kita hapus dulu. Oke, setelah itu kita simpan, backendnya pun kita simpan. Nah, untuk melakukan inisiasi kita perlu menu backend yang sebagai menu backend yang initiate untuk bisa tahu gitu apakah ini sudah benar atau tidak. Misalkan aja ini konfigurasi, menu konfigurasi, di sini ada backend / konfigurasi. Ini dua-duanya, yang lainnya kita pindah, kita biarkan aja. Nah, seperti ini. Lalu di tabel menu backend ini kita tambahkan satu field lagi, yakni jenis, tipikalnya dia teks ya, teks, lalu di save. Nah, di menu konfigurasi ini dia jenis ini kita akan isi sebagai parent. Oke. Artinya ini adalah menu awalnya. Lalu kita buat satu baris lagi. Kita ini namakan dengan child. Lalu ini buat menu. Lalu backendnya backend / buat menu. Tanggalnya boleh diisi tanggal sekarang. Oke, setelah itu kita akan isi, ini ID-nya 1, ID-nya 2. Lalu kita akan isi di menu mapping menu backend. ID parentnya itu kita akan isi 1 sesuai dengan yang kita buat, kita isi 2. Kita akan isi 2. Nah, kita sudah punya menu inisiasinya nih. Lalu yang kita akan lakukan adalah balik lagi ke view di menu sidebar-nya. Kita akan coba AF ini kita akan isi dengan, karena ini menu result as $t, maka di sini juga akan berbunyi $t BRL seperti itu. Lalu di sini juga akan terambil seperti ini, php echo t, ini tadi nama menu backend. Nah, ini nama menu ya, nama menu. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, untuk anakannya bagaimana? Anakannya itu akan ditunjukkan di sini. Kita ambil satu aja contoh. Seperti ini. Lalu kita akan buat query di dalam menu sidebar ini seperti ini. $echo $parent sama dengan $t ID seperti itu. Lalu $sub menu itu sama dengan kita akan buat di model backendnya. Ini adalah menu, function menu. Kita akan buat sini sub menu yang di sini jadi parameternya adalah
ID parentnya. Oke. Nah, di query ini kita akan modifnya kita akan seperti ini. Jadi kita buat dulu simulasi query-nya di Heidi, select tbl menu backend dot id tbl menu backend dot nama menu tbl menu backend dot url from tbl menu backend where agak lebih rapi saya buat gini ya, where kita left join dulu, left join tbl menu mapping menu backend on tbl mapping menu backend dot id child sama dengan tbl menu backend dot id. Oke, seperti itu. Lalu kemudian kita ini kita buat satu view. Ini kita coba jalanin dulu ya. Oke, seperti itu. Lalu kita kasih di sini where tbl menu backend dot jenisnya sama dengan child. Jadi kita akan ambil yang child saja, seperti itu. Nah, kita ambil ya. Sekarang kita akan buat satu create new view, dimana ini akan menjadi copy redundant terhadap tabel menu backendnya. Buat apa? Karena kenapa? Karena menu parent dan menu child itu di dalam satu tabel. Jadi kita perlu melakukan mirroring terhadap isi tabel tersebut dengan apa? Dengan membuat view. Jadi kita kasih nama di sini view menu backend. Di sini select bintang from tbl menu backend, seperti itu. Lalu kemudian disimpan. Nah, udah jadi ya. Jadi kalau kita lihat view menu backend ya, dia datanya sama dengan tabel view-nya gitu loh. Oke. Setelah itu kita buat lagi di sini left join ya. Join kan tadi dari view yang sudah kita buat, view menu backend on view menu backend dot id sama dengan tbl dot menu tbl menu
tbl menu backend dot id. Ini bukan id ya. Oh, ini bukan dengan view-nya, ini dengan tbl mapping menunya. Tbl mapping menu underscore backend dot id parent. Nah, di sini id. Nah, lalu di sini kita akan coba view menu underscore backend dot id sama dengan tbl mapping menu backend sama dengan 1. Ini kan 1 tadi, n. Apa ini yang keliru? Oh, dot id parent. Oh iya, ini aku lupa, dot id parent. Nah, seperti ini. Ini kita copy query-nya ke dalam sub menu, dan ini kita rapikan dulu seperti ini. Nah, 1 tadi itu akan kita panggil sebagai id parent. Oh sorry, ini harusnya tanda petik 1 ya. id parent. Oke, seperti itu. Nah, di save di model backendnya, terus kita balik lagi ke sidebar-nya. Di sini dipanggil this model backend sub menu $id $t id, seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, maka dia akan dilakukan juga forage untuk child menunya. Forage sub menu result as $x misalkan. Lalu di bawahnya kita tampung seperti ini, php tutup kurawal. Nah, di bagian ininya kita akan ubah php echo base URL index.php slash php echo $x URL, seperti itu. Lalu di sini juga kita ganti php echo $x nama menu, seperti itu. Terus kita simpan. Oke, lalu kita lihat di hasil menunya, kita refresh, continue. Oke, ada error di sini. Oke, oh sorry, kita cek kembali di menu backendnya.
ini menunya, select bintang ya, lalu fast. Nah, konfigurasi sudah muncul nih, sudah muncul menunya nih. Nah, tinggal nanti oh, anakannya belum ya, anakan menunya ya. Kita coba cek di sini di menu sidebarnya. Menu sidebarnya ke menu, apakah ada error? Kita coba inspect elemen. Kita akan gunakan pindah sini, lalu kita inspect elemen di sini. Apa yang terjadi? Kenapa submenunya tidak muncul? Harusnya muncul ya, harusnya muncul. Oke, wait. Oke, selanjutnya kita buat variable. Kita cek dulu di sini kita buat variable $idxt, lalu kemudian lagi. Nah, ini diganti ya, diganti apa namanya, ID-nya samakan nanti di href-nya underscore form. Ini sebagai penanda kalau misalkan nanti ada banyak menu ya. Nah, di sini juga diganti ID-nya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita coba akhiri idxt di sini lebih dahulu. Oh sorry, id cek lagi. Oke, apa lagi yang kurang? Oke. Nah, ini ternyata ID-nya itu disamakan dengan href di atasnya ya. ID-nya itu disamakan. Nah, di atas itu ada yang kehapus. Jadi kita tambahkan lagi class nav. Jadi diketik di sini nav, sorry, ini dihapus, ada kekeliruan di sini. Nah, ini di kelas nav. Oke. Setelah itu kita cek lagi satu-satu. Oh, ini idxt-nya bukan di for each ini, melainkan di bawahnya. Nah, di sini kita letakkan idxt dan sifatnya itu increment-nya. The increment.